Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihah. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadah wa ala alihi wa sahbihi sahibul fadaili wal karamah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jemaah salat maghrib dan insyaallah jemaah salat isya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tepatnya pada malam hari ini, malam ke-14 bulan Syawal 1445 Hijriah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semangat untuk tetap berubudiyah kepada Allah, apalagi dalam kondisi Idul Fitri yang baru saja kita melaksanakan ibadah puasa sebelumnya. Dan alhamdulillah kondisi Syawal ini sesuai dengan namanya adalah peningkatan. Duribat alaihim wazillatu aynama thukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Allah mengatakan kalian akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali ketika kalian memperbaiki hubungan kalian dengan Allah, begitu juga memperbaiki hubungan kita dengan hablum minan nas, sesama manusia. Maka alhamdulillah dalam kondisi Idul Fitri yang kita dapatkan setelah berubudiyah puasa sebulan penuh, semoga tetap bisa kita jaga nilai fitrah kita sebagai manusia yang dilahirkan fitrah, dan bisa kita menjaga nilai-nilai ketakwaan kita sepanjang tahun, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan puasa Ramadan yang akan datang, dan semakin meningkat juga takwa dan ketaatan kita kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak dan Ibu, sahabat Rasulullah dan orang-orang salih, setelah habisnya puasa mereka rata-rata sedih, dan dalam kesedihannya itu mereka juga rata-rata semakin meningkat ketakwaannya. Maka pada malam hari ini kajian kita adalah keutamaan bulan Syawal, karena Syawal ini artinya peningkatan. Orang kalau sudah dilatih sebulan berpuasa dengan amalan-amalan yang cukup banyak di dalamnya, harusnya di bulan ini itu semakin bagus imannya, semakin mantap ibadahnya, semakin istiqomah dalam berubudiyah kepada Allah. Nah, tengok saja kalau latihan bola, kalau dia punya strategi latihan yang sesuai, meningkat permainannya. Begitu juga lah orang-orang beriman. Kalau dia sebulan penuh berpuasa, di bulan puasa diiringi dengan qiyam Ramadan, diiringi dengan amal-amal yang lain, maka di bulan ini dia semakin bersemangat tetap untuk berubudiyah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
185 wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika sudah kita sempurnakan ibadah bilangan-bilangan puasa kita, maka kita disuruh banyak membesarkan Allah. Maka disuruh kita di akhir Ramadan itu setelah berbuka di tanggal 29 yang lewat, kita disunahkan bertakbir, yakni membesarkan Allah. Lalu dalam hal itu apalagi, yakni disuruh kita banyak-banyak bersyukur. Kenapa disuruh kita banyak bersyukur? Karena salah satu ciri-ciri orang yang beriman itu, orang bertakwa, dia bersyukur dengan bisa dia menembus final melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan syukur ini merupakan salah satu sifat orang beriman. Dijelaskan Allah dalam Al-Quran, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur itu adalah tiada lain, syukur itu kembali kepada kita. Wa man kafara, siapa yang kufur, kata Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi bersyukur atau tidaknya seseorang hamba itu tidak ada rugi dan untungnya bagi Allah. Justru keuntungan dan kerugian itu kalau kita tidak pandai bersyukur terpulang adalah kepada kita. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu dari figur yang sangat pandai bersyukur nikmat Allah. Kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam surah An-Naml dikabarkan oleh Allah, "Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin." Ketika Nabi Sulaiman senyum langsung ketawa. Kenapa Nabi Sulaiman setelah senyum tiba-tiba ketawa? Karena ketika Nabi Sulaiman berjalan, maka terdengarlah oleh Nabi Sulaiman suara komandan semut menyuruh pasukannya masuk ke dalam lubang. Gara-gara raja mereka sekaligus Nabi dan Rasul, yakni Nabi Sulaiman mau lewat. Kalau terpijak pasti mati. Karena semut itu kan barang halus, makhluk Allah yang kecil dibandingkan kita manusia. Apalagi Nabi Sulaiman itu orangnya besar. Kita aja kata umat Muhammad ini mijak semut tak mati. Nah, kalau Nabi Sulaiman pasti mati. Melihat kondisi semut itu, komandan semutnya menyuruh pasukannya masuk ke dalam. Nah, sehingga agak ketawa Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman ketawa? Ternyata makhluk Allah yang lain itu juga takut mati dengan mati sia-sia. Karena kenapa mati sia-sia? Karena kalau kena pijak pasti mati kan begitu. Tapi bukan itu saja yang Nabi Sulaiman ketawakan. Lalu Nabi Sulaiman waqala rabbi auzi'ni. Karena ketika itu semut ini adalah makhluk yang paling pandai bersyukur dibandingkan kita manusia. Diceritakan dalam ceritanya, riwayatnya, bahwa semut itu juga membawa pasukannya ke dalam seraya membawa daun yang mereka bagi-bagi di dalam bentuk dimakan. Nah, itulah seorang pemimpin dalam kehidupannya bisa berbagi dengan rakyat. Maka Nabi Sulaiman katakan, Rabbi auzi'ni an ashkura. Oh Tuhanku, jadikanlah aku hamba yang pandai bersyukur. Kenapa? Semut saja terhadap rakyatnya bisa mensyukuri nikmat yang berbagi. Hari ini banyak pemimpin-pemimpin yang tak bisa berbagi dengan rakyatnya. Pemimpinnya hidupnya mewah, rakyatnya banyak yang terlantar dan miskin. Jadi kenapa orang yang pandai bersyukur, kata Nabi Sulaiman, atas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan bukan hanya itu, kata Nabi Sulaiman, wa an a'mala sholihan. Bagaimana juga nikmat yang engkau berikan kepadaku, kata Nabi Sulaiman, terhadap Allah, aku bisa beramal soleh.
Jadi nikmat yang diberikan Allah ini Pak, harusnya kita kerjakan untuk beramal soleh. Dan banyak kalau kita lihat orang diberikan Allah nikmat, tidak pandai dia menggunakannya. Contohnya nikmat pulsa saja lah, beli paket, dia menjulur-julurkan lidah di media sosial. Itu bukti tidak bisa mensyukuri nikmat. Ya. Diberikan Allah dia nikmat. Belinya rokok, lalu dibakarnya, mohon maaf dengan yang berokok. Itu kan salah satu tanda orang tak pandai bersyukur. Karena nikmat Allah itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, "Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Akan dipertanyakan pengelolaan nikmat itu kemana kita kelola, kita manajemen kemana. Nah, main-main, hati-hati kita. Kadang yang paling parahnya lagi ada diberikan Allah dia nikmat, duit banyak jutaan, belinya pakaian, buat pakaian itu kadang harganya sampai jutaan. Yang dasarnya lagi setelah dibelinya pakaian itu, justru auratnya terbuka. Ini banyak kaum wanita. Tabarrujal jahiliyah. Ini jadi kita bapak-bapak yang istrinya kadang yang berjiwa-jiwa sosialita, dibeli pakaian besar tapi tidak menutup aurat, apa gunanya? Maka puasa itu mengajar kita bersyukur. Nabi Sulaiman begitu, belajar dari komandan semut, karena komandan semut itu dia komandan pemimpin. Nabi Sulaiman juga nabi, rasul, raja malah. Tapi dia belajar dari semut itu bagaimana bisa mensyukuri nikmat, dan mensyukuri nikmat itu bukan hanya mensyukurinya saja, tapi bagaimana dengan nikmat yang diberikan Allah itu bisa beramal soleh. Wa an a'mala sholihan tardahu. Yang selanjutnya bagaimana nikmat yang Allah berikan itu Allah ridho kepada kita. Hari ini kan banyak Bapak dan Ibu, nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia ini seakan-akan Allah tidak ridho. Kalau yakin kita tes saja lah, banyak hari ini. Ya, banyak orang hari ini diberikan Allah nikmat. Sekali seminggu dia harus check up penyakitnya. Apa yang kurang Pak? Gaji spektakuler. Yang paling dasar lagi kadang diberikan Allah dia nikmat. Justru baru umur 40 tahun sudah stroke. Kenapa? Karena Allah nggak ridho, nikmat itu salah gunakan. Saya pulang kampung, ada sepupu saya baru 40, sama dengan saya 45 udah stroke. Saya kasihan nikmatnya. Stroke. Saya bilang mulai, kenapa mulai itu? Dia bilangnya belum merokok. Saya dulu merokok, maka ketika saya tahu merokok itu salah, saya berhenti. Nah, katanya sama dokter di rumah sakit IRC di Lusina, Pasaman, disuruh berhenti merokok. Tapi dia tadi juga berhenti walaupun stroke. Nah, itu kira-kira itu nggak itu. Kalau Allah sudah tidak ridho, makanya datang penyakit. Kenapa datang penyakit? Allah nggak ridho. Maka Abu Darda ketika ditanya oleh Rasulullah, Abu Darda kalau kau sakit, apa yang kau ingat dulu, kata Rasulullah? Kata Abu Darda, yang ingat dulu apa dosaku kepada Allah. Karena penyakit itu disebabkan dosa kita. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalian tak akan pernah disiksa, ditimpakan Allah azab penyakit selama kalian istighfar, tahu dengan dosa. Imam Abdul Qadir Al-Jilani juga ketika ditanya muridnya, kalau kita sakit gimana? Cik, dosa. Kenapa dosa? Karena dosa itu mengakibatkan Allah nggak ridho kepada kita. Dan yang selanjutnya bagaimana? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dan kita, kata Nabi Sulaiman, bagaimana nikmat Allah itu Allah masukkan kita ke dalam orang yang Allah kasih sayang, yakni dalam golongan orang-orang yang sholih. Kalau ada nikmat diberikan Allah Pak, kita malas tengok orang sholat, malas tengok orang beramal.
cek saja. Itu bukti nikmat itu tidak Allah ridhoi. Tapi kalau kita masih mau bersama orang duduk di majelis taklim, mau pergi beribadah sholat berjamaah, itu bukti nikmat itu Allah ridhoi. Nah, jadi kita disuruh bersyukur. Karena apa? Karena Allah telah memberikan kemampuan kepada kita atas petunjuknya, menggenapkan bilang-bilangan walitukmilul iddah, yakni bilang-bilangan puasa. Makanya kita disuruh bersyukur. Maka di bulan Syawal ini banyak-banyak kita bersyukur. Alhamdulillah kita masih bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dengan baik. Yang selanjutnya bahwa ketika datangnya Syawal atau Idul Fitri, kita disuruh banyak bergembira. Dan bergembira itu anjuran Allah dalam surah Al-A'raf. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, dengan nikmat yang Allah berikan dan rahmatnya, falyafrahu. Orang beriman itu harus senang, harus gembira. Puasa gembira, datang Syawal gembira. Gembira kenapa? Karena memang namanya kita kembali kepada fitrah. Bukan hanya karena kita dapat baju baru, sepatu baru. Nah itu, kalaupun itu oke-oke saja, itu manusiawi. Tapi memang gembira itu adalah ciri khas orang beriman. Nah, makanya Allah kata kul bi fadlillah, karena nikmat dari Allah, wa bi rahmati, karena kasih sayang Allah, falyafrahu, bergembira. Makanya kita di hari yang fitrah itu apa disuruh kita? Kita disuruh kadang banyak memuji Allah, itulah kita takbir. Takbir di bulan Syawal itu sebetulnya dari terakhir Ramadan sampai menjelang Fitri naik mimbar. Ini kemarin ada di kampung itu, hari kedua masih takbir bapak-bapak itu, sehingga habis sholat saya tarik bapak. Takbir kalau di Idul Fitri selesai lupa, nah ada lagi takbir man. Beda kalau dia Idul Adha, 9 hari ke-9 Zulhijjah, maghribnya start sampai asar di hari ke-13. Ya Ustaz, saya malah jadi salah satu Mustaqawiyah itu, dan anak bapak kan anaknya di Mustaqawiyah. Akhirnya dia jadi disuruh bergembira. Kenapa juga kita disuruh bergembira? Karena di bulan Syawal itu ajang kita luang waktu bersilaturahim. Ya. Dan salah satu tradisi di Indonesia ini halal bihalal, yakni maafkan, menghalalkan kesalahan kita kepada orang, begitu juga dia kepada kita. Nah, biasanya disuguhkan dengan makanan. Ini siapa yang punya ide ini dulu? Yang punya ide ini adalah seorang jenderal besar yang sampai hari ini tidak bisa digantikan, yakni Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman namanya jenderal. Nah, mungkin setiap, dan Jenderal Sudirman itu yang Bapak tahu, orang yang paling dikagumi Buya Hamka. Yang dikagumi Buya Hamka dari Jenderal Sudirman itu bukan karena amanat ibadahnya lah. Apa kata Buya Hamka dalam kata-katanya menyanjung Jenderal Sudirman? Yang saya jempolkan, yang saya banggakan, yang saya kagumkan dengan Jenderal Sudirman itu bukan tahajudnya, karena Jenderal Sudirman itu tidak pernah tinggal tahajudnya selama itu. Makanya ketika Belanda menangkap dia itu, yang ditangkap itu kawannya justru. Kenapa? Karena Allah menurunkan bantuan kepada beliau karena dia orang yang taat beramal kepada Allah. Apalagi Jenderal Sudirman itu bukan karena puasa Senin Kamisnya, tapi yang saya banggakan kepada Jenderal Sudirman itu satu, tak pernah dia mengaji di pimpinan Habstur Muhammadiyah Kauman setiap Senin malam Selasa. Nah,
Dia orang yang tak pernah hafal atau mengaji. Dan kayak gini, awal baru 2 minggu aja lah. Ya kalau kakaknya yang mengaji, itulah yang dia banggakan. Bukan karena malas. Kenapa Pak? Karena orang kalau dulu di majelis taklim itu banyak kelebihannya. Nah, banyak kelebihannya. Pertama tentu dapat ampunan dari Allah, didoakan oleh malaikat. Tapi yang paling mantapnya adalah dapatkan ilmu dan pengalaman. Ajaran Sulaiman itu ketika datang sawal karena anggotanya banyak, dikumpulkannya di rumahnya. Karena kalau dari satu ke rumah yang satu lama, dikumpulkannya. Makan-makan, silaturahim, sehat menasehati. Sehingga sampai hari ini halal bihalal ini jadi tradisi. Dan ini bukan bid'ah. Cuma namanya saja ditambah. Sebenarnya itu nama lain dari silaturahim. Nah, kayak kami lah. Nyampe hari ketiga pergilah saya. Hari 25 pulang ke sini. Nyampe di rumah orang tua di Pasaman dan 6 Ramadan. Hari ketiga Syawal pergi ke Korea. Hanya pergi Korea saat lah paman orang rumah orang milik ya. Nah kita kan ngumpul nih, nanti kita ada ustaz, kita ada ceramah. Nah di situ ada pula lah ceramah. Apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan pertama, kita merasa bangga satu keluarga itu yang kumpul. Yang selama ini tak kenal siapa, awak pun menantunya tak kenal dengan kita pun tak kenal pula dengan dia dengan anak. Kenal jadinya. Nah, silaturahim halal bihalal. Dan itu disuruh fa'fu wasfa'u, bermaafan dan berbaik-baiklah kalian. Dan disuruh Allah bermaafan itu. Ma min muslimaini ayyaltaqiyani ayyatasafahani illa ghufirallahu lahu. Tidak ada dari dua muslim ketika mereka berjumpa lalu mereka memberikan ayyatasafahani, bersalaman. Assalamualaikum. Kadang-kadang agak kau lihat assalamualaikum bro. Nah salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam gugur dosa. Gugur. Illa ghufirallahu lahu. Kecuali Allah akan mengampuni dosa kita. Bayangkan itu betapa dahsyat. Jadi kalau kita sering salaman dengan orang, berguguran dosa. Apalagi sering bergurau kita di Facebook seperti Pak Firman, Pak salaman, langsung gugur dosanya. Langsung gugur dosanya. Maka kita disuruh falyafrahu. Nah, tapi kadang sekarang berubah ajang halal bihalal silaturahim itu dengan makna duniawi. Apa yang salah di kehidupan kita sekarang? THR. Nah, ini masalah ini adalah budaya Cina yang angpau. Kita dikatakan THR. Saya ada orang masih saya bilang, tak usah dikatakan THR. Dikasih bagus saja, tak boleh disinggung-singgung. Itulah boleh disinggung-singgung, apalagi dihitung-hitung. Itu kalau bahasa Medannya beleset itu model gitu. Kita pergi lebaran ke rumah famili, ke rumah siapapun, niatkan silaturahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min nafsin wahidatin. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Dalam surah An-Nisa ayat 1. Wattaqul Allah allazi tasaaluna bil arham. Takutlah kalian kepada Allah dan hubungkanlah silaturahim. Kenapa di ujung ayat itu Allah katakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian semuanya kita ini raqiba, maha memantau. Apa yang dipantau Allah dari kita? Silaturahim. Makanya orang yang memutuskan silaturahim
Jangankan masuk surga, mencium surga tidak. Maka di masalah kaprah kita pada bulan Lebaran ini minta THR. Saya kalau ada orang minta THR, sini loh. HR-nya kira saya punya uang, tinggal T-nya enggak kok. Maksudnya tunjangannya lagi Pak. HR-nya hilang. Akhirnya dia nah boleh kita kayak gitu. Karena memang lebih dari itu yang diberikan Allah sama kita adalah nilai silaturahim. Maka yang kedua, bahwa setelah bulan Syawal kita disuruh berbahagia. Kenapa? Karena memang bahagia itu adalah sifat orang beriman yang disuruh Allah. Kenapa? Wa khairu mimma yajma'un. Karena bahagia dalam hati orang beriman karena sudah beribadah itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan tentang dunia. Dari mobil Pajero, dari mobil apalagi Alphard, apa banyak, lebih baik dari itu semua kegembiraan kita dalam bersilaturahim. Bayangkan betapa dahsyatnya yang Allah berikan. Yang ketiga, keutamaan bulan Syawal ini adalah bahwa di bulan Syawal ini kita dianjurkan banyak mendoakan saudara kita ketika berjumpa dengan doa. Bukan minal aidin wal faizin. Nah ini boleh juga misalnya. Apa doanya Pak? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ini enggak dipasangnya kok ado-gatonan talonsong, kok anuan tak apa-apa lah, pakai pula pantun dari sini ke kilo 1 juga. Baru minal aidin wal faizin. Mohon maaf baik dan baik. Itu salah Pak. Dari hadis An Jubair bin Nufair, dari Jubair bin Nufair, karena ashabu Rasulullah, sungguhnya para sahabat Rasulullah SAW, iza iltaqaw, apabila mereka berjumpa, Yaumal Id, ketika datangnya Yaumal Id, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, jadi sahabat Nabi itu kata Nabi, ketika berjumpa mereka di hari Idul Fitri dan Idul Adha, yaqulu ba'dhum li ba'din, yang mereka ucapkan sebahagian kepada sebagian yang lain apa? Taqabbalallahu minna wa minka. Nah, maka oleh ulama kita bukan lagi minna wa minka, tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa minkum? Kalau minka satu orang, kalau minkum banyak. Kan kita satu keluarga. Nah itu maksudnya. Jadi kalau kita jumpa halal bihalal itu, makanya saya tadi tegur itu kepala sekolah saya tegur tadi dengan ibu itu kami halal bihalal. Atau saya disuruh memberikan sedikit apa namanya pencerahan ya halal bihalal. Bapak dan ibu bukan ingin menyalahkan dan menggurui. Nah, jangan biasakan minal aidin wal faizin ketika Syawal, tapi yang disuruh oleh Nabi adalah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya. Nah, itu hati-hati kita Pak. Dalam hadis riwayat Muslim, nah, boleh kita apa namanya mengucapkan yang lain, apalagi pakai pantun tak apa-apa pula. Burung irian, burung cendrawasih tak apa-apa lah. Burung-burung yang lain pun ikut-ikutan. Ya, itu kita disuruh, ya, disuruh kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, bukan dengan aidin wal faizin. Nah, boleh ditambah apa dengan kata kullu amin wa antum bi khair. Nah, boleh. Itu menurut para ulama. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Boleh. Semoga sepanjang tahun ini kalian dalam kebaikan. Itu boleh. Ya. Selanjutnya tentang apa namanya? Kelebihan bulan Syawal ini juga adalah bahwa di bulan Syawal ini kita dianjurkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal.
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi, summa asba'ahu sittan min Syawwal fasiyamut tahadi. Hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maksudnya puasa itu sebulan, lalu mengikutkannya 6 hari di bulan Syawal, itu seperti dia puasa sepanjang tahun. Kenapa seperti puasa sepanjang tahun? Ternyata itulah agama ini kalau dianalogikan di logika kan masuk juga, karena sebulan itu 30 hari. Nah, tambah pula 6 hari 36. Dalam surat Al-A'raf Al-An'am, "Ja'alil hasanati falahu asyru amsalha." Siapa yang mengerjakan satu amal kebajikan, baginya 10 pahala. Jadi menurut ulama, salah satu 30 tambah 6, 36 kali 10, 360. Pantasan saja ganjaran satu hari itu puasa kalau disambung dengan Syawal, dia dapat 360 pahala. Pantasan pasien mudah, maka dia laksana puasa sepanjang tahun. Lalu bagaimana, boleh nggak puasa 6 itu di selang-seling? Boleh. Boleh nggak sekaligus? Boleh. Boleh nggak puasa 6? Boleh juga. Ya sunnah. Nah, tapi syukur itu kan bolehnya kata Ustaz itu kan ya namanya sunnah, bisa dipaksakan memang. Tapi kalau puasa Ramadan wajib, berdosa kalau tinggal puasa sunnah tidak. Tapi besar manfaatnya. Jadi puasa 6 itu salah satu kelebihan bulan Syawal. Yang selanjutnya adalah dianjurkan juga setelah puasa Syawal atau puasa 6. Puasa 6 kalau Sulawesi, puasa 6 kalau Ramadan. Kalau di Kampar itu hari ke-8 mereka kemarin lebaran. Karena di Kampar itu di Mangkinang memang setelah Idul Fitri hari kedua Ramadan start puasa. Di hari ke-3, 4, dan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ke-7, hari ke-8 nanti baru mereka sama-sama pergi ziarah terus silaturahmi dibudayakan. Bisa nggak kita budayakan di Perak? Terserah kita. Boleh. Kenapa? Karena kalau langsung dilakukan seminggu kemudian, ya seperti bagian selesai, dapat semua dari padilahnya. Dan itu bagus. Dan sampai hari ini budaya itu masih kental. Bahkan ibu-ibu kita dari Perawang, ibu KMP kemarin pas hari raya nanti ke Mangkinang, ke rumah Pak Edi ya, kan enak. Tengok orang tuh bersilaturahim setelah puasa Ramadan disambung dengan puasa 6. Bisa. Tapi kalau kita pulang kampung merugi pula rasanya kita, karena cuma sekali pula kita setahun pulang, karena sekali 2 tahun puasa pulang kita datang dulu ke keluarga puasa ini Ustaz kan lama. Nah, sampai kan berapa puasa. Nanti kampung nggak tahu puasa apa enggak. Banyak di sini orang kok pilih kan sekali pulang takutnya. Jadi itulah kenapa silaturahim itu hukumnya bagi kita wajib sebagai umat Islam, sementara puasa itu sunnah. Makanya silaturahim itu wajib kita lakukan. Ya. Yang selanjutnya membiasakan jangan meninggalkan puasa di Senin Kamis dan puasa Yaumil Bid di bulan Syawal. Puasa Senin Kamis, tadi Kamis nanti, ya ini hari ke-13 kan, hari ke-13 tadi, 14 besok, 15 kan. Bagaimana Ustaz? Boleh nggak puasa kita puasa Syawal pasti 13, 14, 15? Boleh. Dapat nggak padilah Yaumil Bid? Karena dia sama sunnah, oleh sebagian ulama dibolehkan karena sama sunnah. Tapi kalau kita puasa bodoh, kita niatkan bodoh dan apa sunnahnya? Kenapa? Karena sudah 2 hal yang berbeda hukumnya. Tapi ada juga seperti Ustaz Somad katanya boleh. Wallahu a'lam, ilmu beliau.
Misalnya, yang selanjutnya adalah badal iktikaf. Karena nggak mungkin bisa kita iktikaf di bulan Ramadan di 10 terakhir. Boleh nggak iktikaf di bulan Syawal? Sunnah muakkad hukumnya iktikaf di bulan Syawal untuk membadalkan, mengganti iktikaf di bulan Ramadan. Boleh. Kapan? Ya tengah malam sampai pagi lah. Kalau siang, nah iktikaf dulu. Jadi dia iktikaf itu sunnahnya malam, ya. Selanjutnya bahwa di bulan Syawal ini juga disuruh kita untuk disuruh kita melaksanakan atau sunnah hukumnya melaksanakan nikah dan walimatul urus. Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai wanita-wanita mukmin, kata Aisyah, menikahlah kalian di bulan Syawal karena Rasulullah menikahi aku di bulan Syawal. Hukumnya Pak menikah di bulan Syawal sunnah muakkad. Bagi yang mau menikah, nah bagi yang mau menambah juga senyum lah. Ya Bapak, tapi berlaku pula syaratnya. Ya Pak Firman, berlaku syaratnya Pak Firman. Jadi harus dilakukan syarat. Sunnah hukumnya makanya di mana-mana di bulan Syawal kebanyakan nikah. Saya pulang ke sini hari kelima, itu di Pariaman hari ketiga kami sampai hujan habis lewat Sungai Syariah arah Pariaman. Satyo tikungan satyo simpangan orang besar. Nah di Mandailing gitu juga. Mandailing itu paling banyak. Ibu begitu banyak. Namun karena di bulan Syawal itu orang rantau pulang, ini masih banyak kan gitu. Yang kedua, masih meriah. Dan yang ketiga, yang paling utamanya memang sunnah muakkad hukumnya menikah di bulan Syawal itu. Makanya yang paling sunnah menikah itu Syawal, Zulhijjah, Rabiul Awal, dan sebulan menjelang puasa. Dan lihatlah di kantor uang, pasti di empat bulan itulah orang paling banyak menikah. Makruh hukumnya menikah di bulan puasa. Kenapa? Kalau pengantin baru di bulan puasa nggak jadi poso. Makanya jangan menikah di bulan puasa. Makanya disunahkan di bulan Syawal ini menikah. Ya, setelah itu walimah. Jangan pula sekarang ini terbalik Islam. Makanya kemarin saya sudah dapat video dari Ustaz Somad itu di akun beliau. Ada jemaah yang protes, Ustaz, kenapa Ustaz datang di pesta anak saya? Saya datang kok. Nah, sampai di tempat pesta saya menikah. Kenapa? Pas saya nyampe ternyata lagunya Cinta Satu Malam. Jadi bapak-bapak menikah. Walimah itu punya sunnah. Menyanyi pakai goyang kodrat itu hukumnya haram. Bercampurlah yang sunnah dengan yang haram. Apa yang kira-kira? Maka hati-hati loh. Makanya kawan-kawan kita dari Salafi, Tabligh, kawan-kawan kita dari Sebahagian Tabligh itu kalau pesta itu dibatasi, kalau enggak kadang rekaman ceramah. Itu yang dia bilang. Karena menikah itu perintah Allah, walimah itu sunnah, ya kan? Nah, sudahlah perintah Allah, sunnah hukum campur dengan yang haram. Asal. Makanya kalau mau menikah di bulan Syawal, ada anak-anak yang mau menikah, keluarga disunnahkan menikah di bulan Syawal ini karena hukumnya sunnah muakkad sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana beliau juga dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawal. Yang selanjutnya adalah di bulan Syawal ini kita disuruh memperbanyak sedekah. Nah, sedekah apa? Itulah di ayat tadi mungkin. Ya, sedekah. Yang selanjutnya di bulan Syawal ini juga kita disuruh memperbanyak doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu
berpendapat kita disuruh. Tapi afdal kenapa? Karena barokahnya dari bulan Ramadan ke bulan Syawal sebagai bulan peningkatan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita disuruh juga mempererat hubungan kekeluargaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, janganlah bercerai-berai. Ya kan? Wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun alim. Janganlah kalian, kata Allah, seperti orang-orang yang telah bercerai-berai, berselisih. Kenapa? Setelah datang justru al-bayyinat, Al-Quran, baru kita berselisih bertegang. Maka saya kadang agak risih juga gara-gara kunut, gara-gara doa bersama. Sesama ustaz kadang saling menjatuhkan. Janganlah. Kalau memang nggak sesuai pendapat, ya diam saja. Jangan pula kita saling menyalahkan. Karena kalau kita lihat Imam Syafi'i itu kunut, tak ada yang disalahkan imam yang lain. Tak ada pula yang mempunyai sampai masuk neraka. Boleh. Karena itulah maka di kelebihan bulan Syawal ini marilah sama-sama kita meningkatkan fadilah-fadilah yang telah agama tegakkan dan telah agama ajarkan agama Islam ini kepada kita melalui wahyu Allah Al-Quran dan melalui sunnah Rasulullah SAW beberapa hal kelebihan bulan Syawal yang telah kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan insyaAllah menambah keberkahan bagi kami sendiri dan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.